Assalamualaikum, Akhir dan Ukti. Malam ini malam ke-29 minus 1 malam, berarti malam ke-30. Sama juga malam ini saya akan mengeksplor itu daripada ceramah singkat malam ke-29 malam ini. Oke, ikuti terus ya. Assalamualaikum. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Isya tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga pendengar radio di mana saja berada yang dirahmati Allah. Sambil bertikam, sambil kita menunggu salat tarawih dan witir pada malam yang bahagia ini, ada baiknya kita dengarkan ceramah Ramadan. Insyaallah pada malam yang bahagia ini akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Haji Husni Musaddiq MSc. Kepada Ustaz silakan sebelum dan sesudahnya marilah sama-sama kita tutup. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Isya tarawih dan witir rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan 28 hari ibadah puasa Ramadan kita. Insyaallah 2 hari lagi kita tentu memohon kepada Allah agar Allah mengizinkan kita, memberi kita kekuatan sehat lahir dan batin untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan kita tahun ini. Kita juga bersyukur malam ini kembali kita hadir di rumah Allah. Kita ramaikan rumah Allah dengan salat Isya, tarawih dan witir. Alhamdulillah, Aceh mungkin satu-satunya daerah yang masih ramai melaksanakan salat tarawih, bahkan viral di seluruh dunia, mengalahkan negara-negara Arab. Kalau dulu Arab paling semarak di bulan Ramadan, tahun ini Aceh insyaallah. Mari kita bersyukur Aceh masih aman Jemaah mulia, walaupun tentunya kita tetap berhati-hati. Kita berusaha kalau ke pasar pakai masker, namun insyaallah yang paling penting kita berdoa kepada Allah. Itulah senjata kita. Orang lain boleh ucap jaga jarak, pakai sabun, itu boleh. Tapi yang paling utama berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang menjaga kita insyaallah. Jemaah mulia, malam ini tausiah singkat kita tentang keutamaan Idul Fitri. Namun sebelumnya saya ingin mengajak jemaah sekalian memperhatikan ayat Allah surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering sekali kita dengar setiap malam barangkali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayat itu ada kata-kata la'allakum tattaqun yang artinya mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Pertanyaan bagi kita semua, kenapa Allah mengatakan mudah-mudahan? Artinya jemaah mulia, tidak serta-merta, tidak otomatis orang yang berpuasa itu akan menjadi orang bertakwa. Boleh jadi kita berpuasa bertahun-tahun, namun sampai hari ini belum mendapat gelar takwa. Ini penyebabnya macam-macam. Ada orang berpuasa namun tetap berbuat maksiat. Yang berpuasa cuma perut dan kerongkongannya, dia tahan lapar, tahan haus, tapi dia tetap bermaksiat. Atau juga orang berpuasa namun tetap menipu, tetap melakukan kejahatan, akhirnya puasa dia tertolak. Kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Jamaah mulia, syarat menjadi orang bertakwa bukan hanya sekedar salat puasa. Makanya menjadi orang bertakwa itu berat, banyak syarat-syaratnya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Baqarah ayat 177 yang kita dengar tadi, ternyata menjadi orang bertakwa itu bukan hanya hubungan dengan Allah harus baik, bukan hanya hablum minallahnya baik, tapi juga penting hablum minan nas. Jadi bukan hanya yang penting saya salat berjamaah 5 waktu setiap hari, yang penting setiap malam saya salat tahajud, tapi kita tidak peduli bagaimana hubungan kita dengan manusia.
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, di samping kita berhubungan baik dengan Allah, di sana dikatakan beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, melaksanakan salat, melaksanakan membayar zakat, tapi juga ada di situ menepati janji. Wal mufuna bi ahdihim iza ahdu, menepati janji. Jadi kalau ada orang berpuasa tapi tetap berdusta, tidak menepati janji, itu belum termasuk orang bertakwa. Jadi jelas di sini ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah, ciri orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu memaafkan saudaranya, orang yang mampu menahan amarah. Jadi tidak cukup yang penting saya salat berjamaah, salat tahajud, tidak ada urusan dengan tetangga, itu salah. Apalagi kalau kita berhubungan kita dengan ayah dan ibu kita. Dikatakan oleh Rasulullah, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Seandainya ayah kita, ibu kita tidak rida dengan kita, barangkali kita menyakiti beliau, beliau sakit hati walaupun kita ahli salat tahajud, sampai hitam dahi kita, sia-sia, tidak akan diterima Allah. Maka mari hari ini jemaah mulia, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, dan juga penting perbaiki hubungan kita dengan manusia. Inilah sebenarnya momen Idul Fitri. Jadi setelah kita perbaiki hubungan dengan Allah di bulan Ramadan, kita berpuasa 30 hari, salat malam 30 hari, mari kemudian di Idul Fitri kita rajut kembali hubungan silaturahim dengan manusia. Pertama dengan ayah dan ibu kita. Kadang-kadang kita lihat ada orang lebih mengutamakan atasannya, bosnya daripada ayahnya. Padahal ayahnya tinggal di dekat rumah, ibunya tinggal satu kampung, tapi dia ke rumah atasannya, ke rumah bosnya dulu, padahal ayahnya ada di situ. Jadi menurut Al-Quran, orang yang paling utama kita jaga hubungan baik adalah walidain kita, ayah dan ibu kita. Baru kemudian kaum kerabat, paman kita, makcik kita, pakwa kita, makwa kita, baru kemudian orang lain. Hari ini banyak manusia berteman akrab dengan orang-orang di kantornya, tapi buruk hubungannya dengan saudaranya. Ini salah. Jadi yang paling utama setelah ayah dan ibu kita, bagaimana kita jaga hubungan silaturahim dengan abang, dengan adik, dengan paman. Banyak kita hari ini menjaga jarak dengan ayah kita, dengan abang kita, dengan paman kita, gara-gara masalah warisan. Orang bertakwa jemaah mulia sangat pantang memutuskan silaturahim. Jadi penting. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, berbagai ayat, berbagai juga hadis Rasulullah, di sana dikatakan tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan manusia. Jadi akhlak itu sangat penting jemaah mulia. Bahkan kalau kita lihat orang masuk Islam di zaman Rasulullah dan sahabat, rata-rata karena melihat kemuliaan akhlak Rasulullah dan kemuliaan akhlak sahabat. Bukan karena dengar ceramah panjang-panjang. Rasulullah tidak ceramah panjang, Pak. Tidak ada Rasulullah ceramah sampai 2 jam, sampai jam 2 malam, tidak ada. Rasulullah itu bicara pendek-pendek, namun akhlak beliau yang menjadi contoh bagi manusia. Pernah suatu ketika, ini kisah menarik, Rasulullah sedang makan daging unta bersama dengan beberapa sahabat di dalam masjid. Jadi beliau makan daging unta bersama beberapa sahabat. Tiba-tiba tercium bau yang tidak sedap. Salah seorang yang makan daging unta itu, mohon maaf, kentut, lebih kentut. Jadi karena tercium bau, tidak ada yang bicara. Rasulullah luar biasa, beliau tidak bertanya siapa yang kentut. Apa beliau bilang? Berhubung kita sudah makan daging unta, mari semua kita berwudu. Coba bayangkan bagaimana beliau menjaga orang supaya enggak malu. Menjaga daging unta dunia jaro, kata Rasulullah. Pasti orang terima. Tapi beliau bilang, berhubung kita sudah makan daging unta, mari semua kita berwudu. Akhirnya tidak ketahuan siapa yang kentut. Makanya hari ini yang mulia, orang yang makan daging unta disunnahkan berwudu. Ini asal muasalnya.
Jadi bagaimana beliau menjaga marwah orang, jangan sampai orang malu, begitu seperti itu. Kemudian penting juga bagaimana kita ini punya sifat pemaaf. Rasulullah itu yang mulia sangat pemaaf dan beliau sangat tidak punya sifat dendam. Kita lihat dalam kisah. Beliau sebenarnya paling benci dengan seorang wanita namanya Hindun. Hindun ini orang yang memakan jantung paman beliau Hamzah. Jadi waktu perang Uhud, panglima perang Hamzah dibunuh, lalu jantungnya dimakan oleh seorang wanita namanya Hindun. Kemudian Hindun ini masuk Islam ya mulia. Rasulullah memaafkan. Hindun ini tidak dihukum. Ini contoh. Siapa yang membunuh Hamzah? Yang membunuh Hamzah seorang budak Wahsy, seorang budak yang asalnya dari Habsyi, dari Afrika. Jadi budak ini dipanggil Rasulullah, ditanya, bagaimana cara kamu membunuh pamanku? Lalu budak ini menjelaskan, aku tombak beliau. Lalu Rasulullah bilang, pergi, aku tidak sanggup melihat wajahmu. Sudah. Jadi beliau tidak dendam, tapi tidak sanggup lihat wajah orang yang membunuh paman beliau. Itu saja. Jadi beginilah Islam. Maka kemudian orang berbondong-bondong masuk agama Allah karena akhlak. Satu lagi cerita di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, ketika beliau khalifah, salah seorang gubernur telah menzalimi seorang Yahudi. Jadi gubernur ini mengambil sedikit tanah orang Yahudi untuk perluasan masjid. Karena pikir gubernurnya anak buku dan orang kafe, dan bukan masjid anak buku. Rupanya orang Yahudi ini diam-diam mengirim surat kepada Khalifah Umar. Ya Amirul Mukminin, gubernur telah mengambil sebagian tanah saya untuk perluasan masjid. Umar bin Khattab marah besar pada gubernur. Jadi Umar marah mendengar berita ini. Beliau melihat gubernur ini telah bertindak zalim. Lalu beliau mengambil sepotong tulang. Jadi tidak kebalas surat. Beliau ambil sepotong tulang, lalu beliau gores tulang itu dengan pedang. Satu gores. Bawa tulang ini ke gubernur. Jadi tulang yang sudah digores dengan pedang ini dibawa ke gubernur. Gubernur paham apa maksud Khalifah Umar. Jadi maksud Khalifah Umar, hai gubernur, bertindaklah adil walaupun terhadap seorang Yahudi. Kalau kamu tidak mau berlaku adil, akan aku luruskan dengan pedangku. Itu maksudnya. Begitulah keadilan Umar bin Khattab. Apa yang terjadi kemudian jemaah mulia? Ternyata karena keadilan Umar bin Khattab, akhirnya Yahudi tadi masuk Islam dan kemudian rela menyerahkan tanahnya untuk perluasan masjid. Inilah buah daripada keadilan. Luar biasa. Jadi mari kita contoh sahabat ini. Bagaimana mereka luar biasa menghargai. Kalau menegur orang bukan secara kasar. Ini banyak kadang-kadang di tempat kita jemaah mulia. Contoh ini 2 menit lagi saya bicara. Ada seorang anak muda yang baru bertobat, salat, mantap bertado ke badan. Datang seorang tengku, buat semayang pakai tado. Orang dah tado hanya semayang, jadi apa yang terjadi? Anak muda ini mungkin bersumpah tidak akan pernah lagi kembali ke masjid. Sebenarnya saya ingin bertobat, tapi diusir dari masjid. Akibat tindakan kita orang masuk neraka, kita pun masuk neraka. Jadi jangan kita pikir kita ini sudah betul sekali. Yang betulnya kita panggil anak muda ini, kenapa kamu bertato? Dia cerita, saya dulu memang preman, saya dulu buat maksiat, sekarang saya mau tobat. Bukan kita permalukan dia di depan umum. Gara-gara tindakan kita, orang keluar dari agama, kita yang akan masuk neraka. Maka mengusir anak-anak yang ibu dalam masjid, ada caranya, bukan diusir dengan kasar. Nanti anak-anak akan benci masjid. Kita yang menyebabkan mereka benci masjid. Maka jemaah mulia, mari kita perbaiki hubungan kita dengan manusia. Bahkan kata Rasulullah, bukan hanya dengan manusia, dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan makhluk mati pun kita perlu
berbuat baik. Dalam satu hadis kata Rasulullah, sayangilah yang di bumi, kamu akan disayang oleh yang di langit. Sayangilah yang di bumi, kamu akan disayang oleh yang di langit. Apa yang di bumi? Manusia, hewan, tumbuhan. Yang di langit, Allah dan malaikat. Kalau kamu sayang kepada manusia, sayang kepada hewan, sayang kepada tumbuhan, kamu akan disayang oleh Allah dan malaikat-malaikat. Maka ada hadis lain, jangan kencing di lubang-lubang sumur, jangan kencing di air tergenang. Begitulah agama kita sangat indah. Agama yang luar biasa, membicarakan perkara besar sampai perkara kecil. Dan yang paling utamanya yang mulia, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, jaga juga hubungan kita dengan manusia. Idul Fitri adalah momen yang paling tepat. Tahun ini memang sedikit berbeda karena ada virus corona, barangkali berkunjung kita tidak begitu bebas. Minimal dengan WA, dengan SMS, dengan telepon, minimal dalam hati kita minta maaf kepada saudara kita. Ini jamaah mulia, penting sekali ini. Jadi kemudian satu lagi, mari kita jaga kebaikan kita di bulan Ramadan. Salat berjamaah, salat tahajud, bersedekah, baca Quran. Mari kita jaga juga di luar bulan Ramadan. Jangan di hari pertama Idul Fitri sudah tidak lagi salat subuh berjamaah. Kalau kita sudah mulai rusak di hari pertama, akan rusak terus. Begitu azan subuh hari raya, langsung kita bilang Yohana puasa ali, aja di masjid, rusak. Siang hari datang tamu ke rumah, azan zuhur, tidak salah lagi, akan rusak. Maka mari kita buku ini, kebaikan di Ramadan kita jaga, di luar Ramadan mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu istiqamah di dalam kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum, Akhi dan Ukti. Malam ini malam ke-29 eksplor daripada ceramah singkat bulan Ramadan malam tahun 2020 telah selesai. Maka demikian, ikuti terus ya channel Danat dan jangan lupa subscribe dan lonceng. Oke, assalamualaikum.